PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya tak segan melakukan upaya hukum jika memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja terlibat dalam menghilangkan barang bukti dalam penggeledahan kedua di PT John Lynn Baratama, Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Ali Fikri juga menegaskan penggeledahan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang ada di KPK. Kami memastikan bahwa kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK tersebut telah sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Mengenai tim penyidik KPK yang tidak menemukan adanya bukti setelah melakukan penggeledahan yang kedua kalinya di PT JB, tentu concern kami adalah bahwa KPK mengingatkan terhadap pihak-pihak tertentu yang kemudian memindahkan bukti di dalam proses penyidikan ini, karena tentu ada ancaman sebagaimana di ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah sangat jelas. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait bocornya informasi penggeledahan, sudah ada koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Maria, apakah sudah diketahui siapa oknum yang membocorkan informasi penggeledahan KPK di PT John Lynn Baratama? Ya, Rifana, memang dalam proses penggeledahan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu di Kalimantan Selatan tidak membuahkan hasil, tapi tadi menurut juru bicara KPK, Ali Fikri menyatakan bahwa proses penggeledahan yang dilakukan terhadap perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan atau perusahaan atau PT John Lynn Baratama ini memang sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan, sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 dan sudah seizin dari Dewan Pengawas KPK. Namun kemudian memang ada hal-hal yang ini diutarakan oleh juru bicara KPK Ali Fikri bahwa ada di luar dugaan, bahwa ketika tim penyidik kemudian mendatangi lokasi yang diduga adalah merupakan lokasi tempat penyimpanan dokumen dan juga berkas terkait dengan kasus dugaan adanya suap dari merekayasa surat ketetapan pajak pada tahun 2016 dan 2017 ini ternyata memang tidak ditemukan apapun. Kemudian memang diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika penyidik mendatangi lokasi yang ditengarai, di situ ada sebuah truk yang diduga sebagai tempat penyimpanan barang bukti ini. Kemudian tempatnya adalah di Kecamatan Hampang, Kalimantan Selatan ini. Ketika didatangi, truk tersebut juga sudah berpindah lokasi dan ketika berpindah lokasi sudah kemudian dilakukan tracking oleh pihak penyidik KPK, namun lagi-lagi Rifana tidak mendapatkan hasil dan kemudian inilah yang memicu kontroversi atau polemik yang terjadi atas penggeledahan di PT John Lynn Baratama. Sebetulnya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dengan kasus dugaan suap dari pajak ini memang bukan pertama kalinya dilakukan di PT John Lynn Baratama, Kalimantan Selatan. Sebelumnya sekitar 18 Maret 2021 yang lalu, KPK juga telah melakukan penggeledahan di PT John Lynn Baratama, Kalimantan Selatan, dan bahkan KPK juga melakukan penggeledahan di tempat lain. Menurut catatan saya, ada penggeledahan yang dilakukan di kantor pusat Bank Penin, dan kemudian ada penggeledahan juga yang dilakukan di PT Gunung Madu Plantation, di mana 3 perusahaan ini, yakni PT John Lynn Baratama, kemudian Bank Penin, dan juga PT Gunung Madu Plantation diduga telah melakukan penyuapan terhadap salah seorang dari Ditjen Pajak atau mantan Direktur Ekstentifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno untuk merekayasa surat pajaknya atau yang biasa disebut sebagai SKP, dan SKP ini kemudian diterbitkan dengan pajak yang lebih rendah, sehingga disinilah letak kerugian negara yang kemudian sedang dikejar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini. Kalau berbicara mengenai gagalnya atau tidak berhasilnya tim penyidik KPK untuk mendapatkan barang bukti yang berada di perusahaan atau di PT John Lynn Baratama, Kalimantan Selatan dalam penggeledahan yang kedua, ini tentu tidak hanya kemudian berbicara siapa yang membocorkan penggeledahan dan kemudian bagaimana informasi adanya penggeledahan ini yang kemudian sampai dan akhirnya membuat barang-barang ini diduga telah dipindahkan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi kita juga harus melihat, Rifana, bahwa di sini ada tindak pidana sebetulnya yang bisa dikenakan oleh pihak-pihak yang diduga telah melakukan dengan sengaja memindahkan barang bukti, dan ini utamanya adalah dengan menggunakan truk tersebut
yaitu bisa dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Dan ini memang sudah beberapa kali diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika ada pihak-pihak yang diduga telah sengaja melakukan penghalangan atau menghalang-halangi kinerja pemberantasan korupsi. Seperti kalau kita ingat dahulu ada Miriam S. Haryani dan kemudian ada juga Fredrik Yunadi yang sempat ditetapkan KPK sebagai tersangka, kemudian saat ini prosesnya juga sudah ingkrah di pengadilan, ditetapkan sebagai pihak yang melakukan penghalang-halangan terhadap proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi saat itu. Dan ini pula lah yang kemudian juga ditekankan oleh juru bicara KPK Ali Fikri bahwa KPK bisa melakukan tindak pidana atau bisa melakukan pemberian sanksi kepada orang-orang yang diduga dengan sengaja melakukan penghalang-halangan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan sanksi 3 sampai dengan 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Rifana, dan inilah yang kemudian harus kita cari bersama sebetulnya siapa orang-orang yang atau oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan tersebut sehingga tidak bisa didapatkan bukti dan dokumen yang seharusnya dapat untuk mendalami kasus dugaan pajak ini. Rifana, kembali kepada Anda. Ya, terima kasih koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana atas laporan komprehensif Anda. Selamat bertugas kembali.